Kami dari kelompok 3B, saya Sinta Ningrum, Saya Sherly Oktaviani. saya Amelva Andena. Di sini kami akan menjelaskan mengenai Biosintesis lipid. Pada mata kuliah Biokimia 2 yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Made Sukaryawan, MSI, PhD. Adapun tujuannya yaitu mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif dalam konteks peranan metabolisme asam lemak dalam kehidupan sehari-hari. Biosintesis adalah suatu proses banyak tahap yang dikatalisis enzim di mana substrat diubah menjadi produk yang lebih kompleks dalam organisme hidup. Biosintesis lipid adalah proses pembentukan lipid dari molekul-molekul sederhana seperti asetil-CoA dan gliserol. Adapun tahap-tahap biosintesis lipid adalah sebagai berikut. Yang pertama, proses transport asetil-CoA dari mitokondria ke sitosol. Yang kedua, proses pembentukan asetil-CoA menjadi malonyl-CoA. Dan yang ketiga, pembentukan rantai asam lemak dengan menggunakan sistem asam lemak sintase. Adapun bahan atau sampel yang digunakan yaitu kacang hijau, alpukat, dan kuning telur. Adapun prosedur proyek dalam membuat video ini yaitu pertama, mencari sumber materi tentang biosintesis lipid. Kedua, mencari objek yang akan diamati untuk dijadikan sampel. Yang ketiga, kemudian objek atau sampel diamati dan direkam. Dan yang keempat, melakukan pengeditan hasil rekaman tentang pengamatan objek atau sampel serta membahas materi yang terkait dengan sampel. Tahap biosintesis lipid adalah sebagai berikut. 1. Proses transport asetil-CoA dari mitokondria ke sitosol. Asetil-CoA tersebut tidak dapat menembus membran mitokondria, maka diperlukan suatu sistem ulang-alik gugus asetil untuk memindahkan gugus asetil melintasi membran mitokondria. Apabila ada asetil-CoA yang ada di mitokondria itu berlebih, maka akan digunakan untuk mesintetis suatu asam lemak. Jadi, asetil-CoA perlu pindah dari mitokondria ke sitosol. Caranya berpindah, asetil-CoA tersebut harus berkondensasi dengan oksaloasetat sehingga membentuk sitrat. Apabila sudah membentuk sitrat, maka bisa pindah ke sitosol. Sitrat di sini nanti akan terjadi pemecahan sitrat menjadi asetil-CoA dan oksaloasetat kembali. Begitu juga seterusnya, oksaloasetat akan berubah lagi menjadi malapirufat dan masuk ke dalam mitokondria menjadi pirufat kembali. 2. Proses pembentukan malonyl-CoA dari asetil-CoA. Pembentukan malonyl-CoA dari asetil-CoA adalah proses irreversibel, dikatalisis oleh asetil-CoA karboksilase. Asetil-CoA karboksilase memiliki 3 wilayah fungsional, yaitu protein pembawa biotin karboksilase yang mengaktifkan karbon dioksida dengan mengikatnya ke nitrogen di cincin biotin dalam reaksi yang bergantung pada ATP, dan transkarboksilase yang mentransfer karbon dioksida teraktivasi dari biotin ke asetil-CoA menghasilkan malonyl-CoA. 3. Pembentukan rantai asam lemak dengan menggunakan sistem asam lemak sintase. Pada semua organisme, rantai karbon panjang asam lemak dirakit dalam urutan 4 langkah yang berulang, dikatalisis oleh sistem yang secara kolektif disebut sebagai asam lemak sintase. Asam lemak sintase menerima asetil dan grup malonyl. Sebelum reaksi kondensasi membangun rantai asam lemak dapat dimulai, 2 gugus tiol pada kompleks enzim harus diisi dengan gugus asil. Pertama, gugus asetil dari asetil-CoA ditransfer ke ACP dalam reaksi yang dikatalisis oleh domain malonyl atau asetil-CoA ACP transferase dari polipeptida multifungsi. Gugus asetil kemudian ditransfer ke gugus sistein SH dari beta ketoasil ACP sintase. Reaksi kedua, transfer gugus malonyl dari malonyl-CoA ke gugus SH ACP juga dikatalisis oleh malonyl atau asetil-CoA ACP transferase. Langkah pertama itu kondensasi. Reaksi pertama dalam pembentukan rantai asam lemak adalah kondensasi yang melibatkan gugus asetil dan malonyl teraktivasi untuk membentuk asetoasetil ACP. Gugus asetoasetil yang terikat pada ACP melalui gugus fosfopantetein SH secara bersamaan, satu molekul CO2 dihasilkan. Langkah 2, reduksi gugus karbonil asetoasetil ACP yang terbentuk pada tahap kondensasi sekarang mengalami reduksi gugus karbonil pada C3 untuk membentuk D-beta hidroksibutiril ACP. Langkah 3, dehidrasi unsur-unsur air sekarang dihilangkan dari C2 dan C3 dari D-beta hidroksibutiril ACP untuk menghasilkan ikatan rangkap dalam produk trans delta 2 butenoil ACP.
Langkah yang keempat, reduksi ikatan ganda, ikatan rangkap trans delta 2-butenoil ACP direduksi jenuh untuk membentuk butyryl ACP oleh aksi enoil ACP reduktase atau IR. Pada langkah 5, gugus butiril dipindahkan dari gugus fosfopantetein SH dari ACP ke gugus cis SH dari beta ketoasil ACP sintase yang awalnya mengandung gugus asetil. Langkah 6, gugus malonil lain dihubungkan ke gugus fosfopantetein SH dari ACP yang sekarang kosong. Langkah 7, siklus kondensasi dan reduksi menghasilkan gugus palmitoil jenuh 16 karbon yang masih terikat pada ACP. Reaksi keseluruhan untuk sintesis palmitat dari asetil-CoA adalah asetil-CoA plus 7 ATP plus 14 NADPH plus 14H plus menjadi palmitat SCOA plus 7 ADP plus 7P plus 14 NADP plus 6 H2O. Kesimpulan, biosintesis lipid adalah proses pembentukan lipid dari molekul-molekul sederhana seperti asetil-CoA dan gliserol. Biosintesis lipid terdiri dari 3 tahap, yaitu yang pertama, proses transport asetil-CoA dari mitokondria ke sitosol. Yang kedua, proses pembentukan asetil-CoA menjadi malonil-CoA, dan yang ketiga, pembentukan rantai asam lemak dengan menggunakan sistem asam lemak sintase. Baiklah, itulah penjelasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.